Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin digeledah tim penyelidik Kejaksaan dalam pengembangan kasus korupsi Pasar Cinde. Sidang pemalsuan akad nikah pengusaha Banyuasin, majelis hakim dikritik karena tidak menunjukkan fokus terhadap pokok perkara. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Jumat 11 Juli 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Rumah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin digeledah tim penyidik Kejaksaan dalam pengembangan kasus korupsi Pasar Cinde. 1 koper berisi dokumen diamankan dari lokasi usai penggeledahan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang kemarin. Penggeledahan yang dilakukan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, Kota Palembang. Usai penggeledahan, tim terlihat membawa 1 koper yang diduga berisi dokumen penting terkait kegiatan proyek tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari, mengatakan hasil penggeledahan di rumah tersangka tersebut kemudian dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen, serta surat yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Cinde. Yang mana hari ini melaksanakan penggeledahan pada 1 lokasi, yaitu pada rumah milik tersangka AN, yang mana AN ini merupakan mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka, Kota Palembang. Bahwa dari hasil penggeledahan pada rumah tersangka AN, itu kemudian dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen maupun surat yang dianggap perlu dan berkaitan dengan dugaan perkara dimaksud. Sebelumnya, penyidik Kejati Sumsel juga telah menggeledah 3 rumah milik para tersangka lainnya, yakni Rain Mariusandi, Edi Hermanto, dan Harno Joyo pada Rabu lalu. Dalam perkara tersebut, Kejati Sumsel telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Rain Mariusandi sebagai Kepala Cabang PT Magna Bitem, Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumsel, Edi Hermanto, Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Gunasera, Aldrin Tando, Direktur PT Magna Bitem, dan Harno Joyo, mantan Wali Kota Palembang. Riana Pridani melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, realisasi pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan pada semester pertama 2025 mencapai 47%. Hingga semester pertama 2025, realisasi pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp1,794 triliun atau 47,8% dari total target tahun ini yang mencapai Rp3,748 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizwan menyebutkan pencapaian ini masih sesuai dengan target semester meskipun beberapa sektor belum optimal. Realisasi terbesar saat ini berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang telah mencapai 57,49%. Pajak kendaraan bermotor menempati posisi kedua dengan realisasi 48,3%, sementara pajak bea balik nama kendaraan bermotor telah terrealisasi sebesar 41,13%. Satu sektor yang melampaui target yaitu pajak air permukaan, realisasi mencapai 118,85% dari target tahun 2025. Untuk dari pajak daerah sendiri, sektor terbesar saat ini yang menyumbang yakni dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang saat ini sudah mencapai di angka 57,49%. Secara umum untuk pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih on the target sesuai dengan rencana per semesternya. Sedangkan untuk dari pajak permukaan saat ini sudah. Ahmad Rizwan menambahkan pihaknya akan terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah di semester kedua tahun ini. Langkah-langkah strategis seperti intensifikasi dan juga ekstensifikasi pajak akan dilakukan untuk mengejar target yang masih tersisa sebesar Rp1,954 triliun. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumsel terus mendorong ekspor kopi asal provinsi.
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Sumatera Selatan Sumsel akan terus mendorong ekspor kopi dari provinsi ini yang sudah dilakukan sebanyak 8 kali ke beberapa negara tujuan. Kepala BKHIT Sumatera Selatan Sri Enda Ekandari mengatakan ekspor kopi di Sumatera Selatan dilakukan secara kolaborasi, tidak hanya BKITH, namun juga dinas terkait lainnya dan bahkan Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumsel. Menurut Sri, sejauh ini petani di Sumatera Selatan menyambut baik ekspor kopi yang dilakukan langsung dari provinsi ini, mengingat selama ini pengiriman kopi asal Sumatera Selatan dilakukan melalui Provinsi Lampung. Karena itu, Sri mengungkapkan keluhan petani kopi sejauh ini terkait ekosistem pendistribusian yang belum lengkap karena kapasitas pengiriman dan juga sarana gudang yang belum memadai. Teman, ya namanya ekspor itu tuh permasalahannya tentu saja tidak hanya sekedar masalah teknis, tapi masalah pembiayaan, ya kemudian ekosistemnya yang mungkin belum lengkap. Seperti di Sumatera Selatan ini, mungkin kalau ekosistemnya lengkap itu di Lampung, katakan ya, di sana itu banyak gudang, mungkin eksportirnya dan mungkin memang ditunjang oleh kapal yang cepat berangkat kan gitu. Kalau dari sini kan untuk ke Malaysia saja butuh berjam-jam. Karena misalnya Selain kopi, Balai Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Ikan Sumatera Selatan juga mendorong potensi ekspor lainnya di provinsi ini, seperti kelapa di Kabupaten Banyuasin dan terbaru paha kodok yang masih terkendala pengembangan ekosistem lingkungan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang mewajibkan setiap kelurahan memiliki minimal 1 bank sampah sebagai tempat pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah langsung dari rumah sebagai langkah awal menjaga kebersihan lingkungan. Melalui program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setiap kelurahan wajib memiliki minimal 1 bank sampah sebagai tempat pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Racun atau PSLB 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Palembang, Andika Marta Dinata mengungkapkan, bank sampah ini diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat mulai memilah antara sampah organik dan non-organik. Sampah plastik dan bahan non-organik lainnya dapat disetor ke bank sampah yang memiliki nilai jual. Sementara itu sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos ataupun pangan hewan. Sekarang program wali kota dan wakil wali kota itu ada 1 bank sampah di 1 kelurahan. Maksudnya kita menginginkan masyarakat itu sudah dan harus memilah sampah dari rumahnya masing-masing. Ditambahkan Andika, dengan adanya sistem ini, masyarakat diharapkan lebih sadar bahwa sampah bukan hanya limbah, tetapi bisa menjadi sumber ekonomi jika dikelola dengan baik. Edukasi dan kesadaran inilah yang terus dikampanyekan Dinas Lingkungan Hidup DLHK Kota Palembang kepada masyarakat. Selain itu, DLH juga mendorong pelayanan langsung pengambilan sampah dari lingkungan warga. Masyarakat bisa bekerja sama dengan RT setempat dan dinas terkait lainnya dalam sistem pengangkutan sampah, serta pembayaran retribusi sesuai perda yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk meningkatkan pelayanan kebersihan sekaligus membangun kesadaran warga agar pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri, terorganisasi, dan berkelanjutan di lingkungan masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Waspada karhutla, kondisi cuaca yang mulai hujan tidak menjamin kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tidak terjadi. Semua pihak diminta tetap waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh pihak untuk tetap mewaspadai kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, sejauh ini kondisi cuaca terbilang cukup baik, namun potensi kebakaran hutan dan lahan masih dimungkinkan terjadi, mengingat wilayah Sumatera Selatan yang didominasi wilayah pergambutan. Namun perlu juga dicatat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas, apalagi kalau sampai
Sementara itu berkaitan dengan kesiapan BPBD Sumatera Selatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, terkhusus BPBD yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sidang pemalsuan akta nikah pengusaha Banyu Asin, Majelis Hakim dikritik karena tidak menunjukkan fokus terhadap pokok perkara. Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat duplikat akta nikah dengan terdakwa Ernaini binti Syahroni alias Sakroni kembali digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kamis 10 Juli 2025. Sidang bernomor perkara 105-P.B-2025-PN-PKB itu kembali menuai kritik keras dari kuasa hukum pelapor Titis Rahmawati terhadap kepemimpinan Majelis Hakim. Titis menilai Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pipi Indra Susi Siregar serta dua hakim anggota Hari Muktiono dan Syaripayana tidak menunjukkan fokus terhadap pokok perkara. Ia menuding persidangan lebih banyak diseret ke arah cerita emosional yang disampaikan oleh saksi ketimbang mendalami unsur pemalsuan surat seperti yang didakwakan. Titis menyebut keterangan saksi banyak mengandung kebohongan, salah satunya terkait isi surat pernyataan dari almarhum Haji Basir yang disebut saksi dibuat tahun 2009. Titis menolak klaim tersebut dan menyatakan surat itu baru muncul setelah Haji Basir wafat. Terlihat itu sangat bohong dan saya melihat kok hakimnya terpesona gitu dengar cerita-ceritanya gitu loh. Dan lebih nggak fokus tentang pemalsuannya seperti itu kan. Ya kalau dilihat itu, dia lihat aja bapaknya ada tanda tangan bikin surat pernyataan bahwa istri pertama sampai istri ketiga itu tidak ada surat nikah. Terus lagi kesaksian dia juga tadi ada Ibu Nuzrullah itu di dalam vonis mengatakan pada tahun 71 perkawinannya pun tidak tercatat. Baru dia buatkan tahun 78 begitu. Terus yang saya lihat ini kok lebih hakim menggalinya ketidakpemalsuannya justru melebar kemana-mana. Terus terkesan di situ menyudutkan saya sih ketawa aja lah, biar aja mahkota yang nyatetnya semua kok gitu loh. Karena saya memang 12 tahun jadi pengacara orang tuanya dan sangat mengenal mereka ya. Kalau mereka bilang itu bahwa tidak serakah itu sangat bohong. Menurut Titis, banyak bagian kesaksian yang melebar dari konteks pemalsuan dan justru menyudutkan dirinya sebagai kuasa hukum keluarga almarhum. Ia menekankan bahwa posisinya sebagai pelaksana wasiat telah dijalankan sesuai hukum dan tidak pernah menyalahgunakan harta warisan. Daripada itu, Titis juga menyinggung soal dugaan kesaksian palsu dari saksi Diana yang menyebut keluarga pelapor pernah mengajaknya mediasi tanpa kehadiran dirinya. Dirinya langsung mengonfirmasi ke pihak keluarga dan hal tersebut dinyatakan tidak benar. Ia pun sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum atas dugaan kesaksian palsu tersebut. Sorotan tajam juga diarahkan pada sikap hakim yang dinilai terlalu longgar menyikapi kesaksian saksi-saksi tersebut. Titis menegaskan akan segera menyurati kembali pengadilan tinggi guna meminta majelis hakim dapat lebih fokus pada substansi perkara. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ernaini, Wendy, menanggapi pernyataan Titis dengan santai. Ia menyatakan bahwa penilaian terhadap kesaksian merupakan kewenangan penuh majelis hakim. Tinggal nanti hakim yang menilai seperti apa ya. Persidangan dijadwalkan berlanjut pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Titis menegaskan pihaknya akan menghadirkan ahli untuk menjelaskan prosedur penerbitan duplikat akta secara sah sebagai pembanding terhadap keterangan para saksi sebelumnya. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar unit Reskrim Polsek Kertapati berhasil menangkap pelaku pencurian motor di kawasan Jalan Mataram, ujung Kecamatan Kertapati. Pelaku berinisial ZK diamankan unit Reskrim Polsek Kertapati usai menjalankan aksinya di kawasan Jalan Mataram Ujung, Kelurahan Keramasan Ridu, Kecamatan Kertapati. ZK tidak sendiri, dirinya diduga bereaksi bersama rekannya ML yang kini masih buron. Modus yang digunakan tergolong licik. Pelaku lebih dulu mencuri kunci motor korban, lalu kembali keesok harinya untuk membawa kabur sepeda motor. Kapolsek Kertapati AKBP Angga Kurniawan menjelaskan, pelaku ditangkap bersama barang bukti 2 unit motor milik korban dan pelaku, serta pakaian yang dikenakan saat melakukan pencurian. Pelaku sempat menyimpan motor hasil curian di rumahnya. Kunci itu sudah diamankan 1 hari sebelumnya, sudah dicuri terlebih dahulu. Jadi pada saat ke TKP, tinggal masukkan kunci dan membawa lari. Nah, ketika sudah dibawa lari, korban ini
melaporlah ke Posungki. Nah, di sana ada anggota Polsek, di sana diminta buat laporan dan begitu sudah dibuat laporan langsung dilidik. Saat ini pihak Polsek Kertapati masih memburu rekan pelaku. ZK kini ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syarmisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.